kita persilakan buat Nia, mungkin bisa cerita ya latar belakang Nia dari keluarga yang bagaimana, terus kemudian agama sebelumnya apa, terus kemudian kalau boleh gerejanya apa gitu ya. Nah, sambil kita dengar juga nanti dari Nia perjalanannya kok bisa mengenal Islam sampai memeluk Islam gitu ya, Nia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Nia dari Kota Malang dan di sebelah saya ada Mas Hendro, teman bisnis yang awalnya kenal dengan tidak saja. Saya berasal dari Kota Malang. Latar belakang untuk background keluarga saya terlahir dari keluarga keturunan Tionghoa, di mana seperti pada umumnya keluarga Tionghoa yang lain, untuk agama ketika saya kecil itu menganut orang tua menganut Konghucu ya, kepercayaan Konghucu. Namun setelah masuk beranjak remaja ketika SMP saya menjadi Nasrani untuk agama pilihan pertama saya, pilihan pertama. Nah, sampai saya menikah dan mempunyai anak saya 2. Dalam rumah tangga pernikahan saya juga melakukan pemberkatan nikah secara Nasrani. Kedua anak saya juga lahir secara Nasrani juga, agama yang dipeluk, dan sekarang sudah bersekolah di SD Kristen di Malang, dan juga yang satunya masih di TK swasta juga. Seperti itu. Nah, kemudian saya menikah itu pada tahun 2011. Saya melahirkan anak pertama pada tahun 2013 dan melahirkan anak kedua pada tahun 2018. Nah, kurang lebihnya pada saat itu ketertarikan saya terhadap Islam ya, itu dimulainya awalnya simpel. Saya tertarik dengan pakaian-pakaian Islami yang sekarang ya, hijab lah gitu kan, sekarang lebih modern. Nah, itu awalnya ketertarikan dari sana. Gamis ya. Ya, baju modern lah, busana muslim modern. Saya lihat kan banyak anak muda yang pakai kok bagus-bagus. Nah, awal mulanya cuma tertarik busananya aja sih. Oh, kok lucu-lucu ya sekarang lebih modern. Nah, ketertarik itu akhirnya saya sih sering beliin, tapi beliin untuk babysitter saya sama ART yang ada di rumah. Nah, begitu berawal dengan begitu saja sih, nggak pernah terbesit untuk saya sampai hari ini menjadi mualaf atau apa. Nah, pada saat kemudian 2019-2020 itu kan ada COVID nih. Nah, pada saat COVID kita kan sempat PSBB berapa bulan. Nah, di situ pada banyak semua ya yang nggak bisa punya kegiatan, akhirnya kan lebih banyak di rumah, kegiatannya ya scrolling handphone itu tadi. Nah, dari scrolling handphone itu TikTok ya, pada mulanya saya lihat di TikTok. Nah, TikTok itu ada kontennya 2 ABG, di mana waktu itu menceritakan POV enaknya kalau kita punya teman deket yang beda server kayak gitu. Nah, yang dia ada logonya dia tanda salib di atasnya, kemudian temennya yang logonya bulan dan bintang ya. Islam. Nah, seperti itu. Nah, dia bilang enaknya kalau punya teman beda server. Nah, di TikTok itu kontennya dia meragain untuk daily rutin sebelum berangkat ke kampus. Nah, pada saat itu yang si Nasrani ini beliau tuh pakai pinjem hijabnya yang temannya yang muslim. Set simple gitu kan. Seret rambut diwel-wel, nggak perlu dicatok, nggak perlu apa, pakai hijabnya berangkat. Nah, di situ karena kita gabut ya pada saat PSBB semua, jempol tuh ke komen. Nah, di komen biasa ya kalau kita melakukan sesuatu, mau posting sesuatu, kan zamannya sosial media pasti ada pro dan kontra. Netizen kan? Ya, deterjen ya gitu. Nah, di situ ada pro kontra. Nah, menariknya ada satu komentar yang menarik, komentar dari pihak Nasrani juga. Ih, kok pakai hijab? Maksudnya murtad atau apa gitu ya? Saya kurang lupa detailnya. Nah, terus dibales lagi sama si 2 anak kecil ini tadi yang ABG itu pakai FVT lagi. Kalau misalkan kamu bilang murtad, baca dong kalau saya nggak salah ingat ya, ya, itu di 1 Korintus, Alkitab saya berdebu ya, saya ambil, saya buka, saya penasaran. 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Nah, itu tentang tudung kepala. Nah, di situ kan biasanya kalau untuk TikTok, untuk sosial media itu kan algoritmanya kebaca ya. Nah, dari situ awal mulanya dari sana sih. Nah, di situ muncul terus tentang akhirnya ada cerita tentang mualaf, tentang apa, sampai pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu terus berjejar. Nah,
pada saat itu saya agak takut ya, sedikit denial dari dalam. Ngapain sih kok saya semakin tertarik kepingin tahu. Saya takut ragu, tapi keponya tinggi ya. Dan lagi waktu itu kan masih PSBB berapa, 3 bulan, 4 bulan ya, saya lupa. Mau nggak mau kan main HP terus tuh. Nah, keluarnya mungkin kebacanya algoritmanya seperti itu, cerita-cerita tentang mualaf, akhirnya keluar semua. Nah, di situ akhirnya saya mulai banyak timbul keraguan. Nah, keraguan itu dalam arti saya takut, tapi masih tetap fase denial ya. Sampai fase denial, nah cuman karena akhirnya banyak yang bermunculan tentang permulaan yang hijab itu ya, loh kok nggak pernah, saya amazing tuh dari saya tentang saya baptis itu waktu itu SMP ya, tahun 2012 kalau nggak salah, saya lupa tepatnya, Juli 2012 kalau nggak salah saya baptis. Nah, sampai saya waktu 2020 itu kok memang belum pernah ketika saya ke gereja itu mendengarkan khotbah yang tentang tudung kepala ini. Kan rata-rata nggak pernah, belum pernah sih, saya belum pernah dengar ya, saya pribadi ya kayak gitu. Nah, kebetulan kan saya juga termasuk aktivis gerejaku. Aktivis gereja, saya aktif pelayanan, saya pelayanan tamborin sampai mentok itu terakhir itu saya koordinator tamborin. Saya dulu kebetulan di GBI Battle, saya GBI Betani. Setelah itu saya di GBI Rock. Seperti itu. Nah, Oh, GBI Rock. Berarti. ya. terakhir kali sebelum menikah saya di GBI Rock. Itu masih aktif di GBI Rock. Berarti kenal sama pendeta Gracia Pelo dong ya? Siapa? Pendeta Gracia Pelo kenal dong berarti? Enggak kenal. Enggak Saya kenal? enggak kenal. Kalau di Malang itu dulu untuk youth pastornya namanya Jonathan Kak Jo. Ya. Pernah dengar nama Gracia Pelo nggak? Kurang. Dia juga GBI Rock dia. Rock cabang mana tuh? Cabangnya saya nggak tahu cabangnya. Oke. Lanjut. Nah itu di situ sampai akhirnya ketika keluar muncul di FYP saya tentang agama Islam. Nah di situ semakin saya denial, semakin saya itu nggak tenang. Itu awalnya. Nah kemudian kan waktu COVID itu kan kita ada gerakan 3M tuh. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan kan, harus sering seperti itu. Di situ kan kalau untuk COVID itu nyerangnya kan ke pernafasan. Nah kan ada tuh sempat yang kita harus rajin cuci hidung kalau mau seperti itu. Nah supaya karena kenapa bakteri itu 3 jam dia setelah kita hirup bakteri itu 3 jam. Saya kurang detail ya karena saya juga bukan saya nggak punya background kedokteran, cuman intinya yang saya tarik itu adalah kesimpulan loh kalau misalkan memang bakteri itu setiap dia bisa bertahan 3 jam sebelum menyerang pernafasan. Dan kalau misalkan ini nanti yang paling terakhir meninggal agama muslim dong, karena agama muslim itu kan satu hari sholatnya kalau dilakukan semua kalau yang wajib itu kan sholat 5 waktu ya ya. Nah yang saya tahu kalau misalkan ada 2 tambahan itu yang nggak wajib, dari ada sholat fajar sebelum sholat subuh, sholat fajar kemudian itu semua kan total 7, satu hari 24 jam. Kalau misalkan yang muslim benar-benar menjalankan 7 waktu sholat itu, berarti kan nanti di dunia ini kalau misalkan waktu itu kan kita nggak tahu ya COVID itu akan berakhirnya kapan. Kalau misalkan COVID ini nggak selesai masih terus berkepanjangan, berarti nanti yang agama Islam itu nanti orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang taat, yang dia rajin sholat itu yang mati terakhir dong, yang nggak bisa meninggal karena kan kalau gerakan sholat itu kan ada cuci hidungnya itu kan. Wudu. Ya, waktu wudu itu kan ada ini. Nah di situ dari sana saya, aduh, nah itu kan kok malah nyambung situ. Intinya saya tuh mulai nggak tenang tuh. Semakin saya denial, saya semakin nggak tenang. Sebetulnya berarti takut mati duluan ya berarti ya? Berarti konteksnya takut mati. Iya mungkin ya. Nah, lebih takut mati, kemudian takut karena kan waduh keberatan banget dong kalau misalkan sampai saya ini masuk ke agama Islam. Dan sebelum saya mengenal ajaran Islam, sebelum saya punya teman-teman muslim yang saya intens untuk saya ajak tukar pikiran, saya mencari info tentang ajaran agama Islam, itu jujur nih ya kok saya itu takut dan antipati dengan Islam.
Karena Oke. bagi saya dengan kehidupan saya dari kecil di Kota Malang yang dulu cukup tinggi dengan rasismenya, kemudian terkenalnya Islam itu ajaran orang Islam itu bengis yang identik dengan teror atau apa, saya itu takut. Nah, itu banyak sih yang bercanda teman-teman. Hati-hati Ya. loh kalau kamu nanti masuk agama Islam, kamu nanti matinya itu kayak dikremasi, bukan mati syahid tapi mati sangit. Saya itu bercanda gitu, ada yang bilang kayak gitu. Nah, jadi maksudnya enggak, di situ saya galau, takut juga kan, ya sembunyi-sembunyi. Tapi saya semakin penasaran, cari tahu karena saya nggak tenang, bukan karena penasaran kepo ya. Saya kayak apa ya? Nggak tidur nggak enak, makan nggak enak. Ya kayak terus kepingin sambil lalu itu nggak bisa. Ini ngapain sih saya ini? Saya tuh kepingin berhenti untuk kekepoan saya mencari tahu tentang agama Islam. Tapi semakin saya denial, semakin saya nggak bisa tidur, saya nggak tenang, saya nggak enak makan kayak gitu. Nah, terus kemudian setelah saya mencari tahu, banyak sering saya dengar YouTube atau apa, itu keraguan saya semakin timbul. Nah, jadi misalkan seperti tudung kepala tidak pernah dikhotbahkan. Kemudian saya bilang, loh kok ini ada ayat, saya itu nggak hafal ayat, mungkin Ko Dondi ya yang ahlinya semua versi Injil dibaca ya. Sebelum saya podcast malam ini sebetulnya saya juga semakin mantap karena saya sering, akhirnya kan FYP saya ada Ko Dondi juga, jadi saya buka ke channel YouTube-nya kan. Nah, di sana gara-gara Ko Dondi nih ya. jadi dibilang seperti itu ya. Nah, di situ kan karena saya mencari tahu ke teman-teman gereja, ke panatua, tidak ada yang bisa menjawab keraguan saya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Intinya yang mau didoakan lah, mau ditumpang tangan, mau gini, udah kamu ambil waktu, kamu gini. Itu bukan jawaban saya bukan minta didoakan. Saya kepingin mendapatkan jawaban gitu kan. Nah, itu nggak saya dapatkan. Sampai pada akhirnya ada beberapa ayat yang menjurusnya itu lebih ke agama Islam. Seperti contohnya berdoa itu adalah kita harus dalam kondisi suci, bersih, dan kita harus sampai sujud menyembah Allah. Loh, ini kan gerakan sholat, orang sholat kan sujud. Kita di gereja nggak pernah sujud. Saya di Kristen ya, kalau mungkin di Katolik masih ada tuh gerakan berlutut ya. Tapi kan kalau kita, apalagi saya dari Battle, itu karismatik banget, itu nggak ada tuh, yang jarang yang namanya kita sampai bersujud. Yang ada kita nyanyi, ketika ada praise dan worship, itu kita bahkan bisa sampai lompat-lompat gitu kan. Nggak ada yang namanya kita sampai sujud menyembah, nggak ada. Lompat gitu ya. Nah, jadi kemudian gerakan itu, ini di Alkitab ada, ini kan gerakan sholat, kalau datang kepada Allah itu sujud menyembah dan dalam kondisi suci. Itu yang semakin poin kedua, yang pertama tunduk kepala, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam tempat ibadah itu tidak boleh pakai alas kaki. Itu saya sekali lagi saya nggak ingat ya Bu untuk ayatnya di mana yang saya searching sebelum saya syahadat. Karena saya kumpulkan semua pertanyaan saya, dan akhirnya ketika saya syahadat, saya pertanyakan Ustadz yang saya panggil Abi ya, di Jombang, ada di Pondok Pesantren Al Istiqomah di Cukir Jombang. Nah, itu bisa menjawab semua keraguan saya, baru saya akhirnya mantap untuk syahadat. Nah, alas kaki, kemudian perihal makan babi, kemudian apalagi ya, banyak hal sih kok yang pada akhirnya saya bertanyalah kepada Trinitas. Nah, kalau yang awalnya saya dengan yakinnya Allah Bapa Putra Roh Kudus, bahkan saya bisa berbahasa roh. Kalau di Betel kan mengakui bahasa roh ya kok ya. Berbahasa roh. Nah, itu saya mulai ragu loh. Saya dari 2012 baptis itu sampai kemarin ini saya masih berbahasa roh, dan kenapa kok selama ini saya tidak terusik dengan Tritunggal itu, Allah Tritunggal. Nah, kenapa sekarang saya jadi ragu-ragu? Wah, ini nggak beres. Nah, itu loh, semakin saya denial, saya dapat info, saya takut, semakin saya takut. Takutnya apa? Takut saya goyah iman saya dengan kepercayaan saya yang lama, seperti itu. Di sini saya tidak, saya sebagai manusia, saya belum pernah traveling ke akhirat ya kok, jadi saya nggak pernah tahu. Cuman untuk saat ini kebenaran yang saya percayai itu di sini, sebelumnya yang di Allah Tritunggal itu ya. Nah, di situ saya juga mulai takut, waduh gimana ya, ada rasa takut berdosa juga sama Tuhan Yesus ya pada saat itu. Oh, selama ini ya, jadi selama ini ketika saya menjadi Nasrani, ketika saya meyakini keyakinan saya yang lama, banyak doa-doa saya juga yang terjawab. Saya juga mengalami yang namanya mujizat, itu saya juga ada gitu ya. Saya waktu sampai akhirnya ketika semakin saya didorong dengan keraguan saya besar, saya pamit sih, Tuhan Yesus,
maaf ya, terima kasih selama ini saya sudah dibantu. Saya tidak termasuk murtad, tapi saya hanya meneladani. Loh, iya. Jawabnya gimana? Nggak tahu, saya nggak dengar. Makasih sama-sama. Ya, intinya saya pamit lah. Pamit itu intinya saya dibantu. Dan pada akhirnya pun saya sampai di sini karena saya juga meneladani engkau. Saya cuma bilang gitu. Karena kan banyak ya, contoh Tuhan Yesus meninggal juga nggak pakai peti ya, kok kan nggak ada peti. Tuhan Yesus meninggal di kafani. Nah, balik lagi di kafani ini kan pocong, masih dengan pocong kan maksudnya kalau teman-teman agama muslim kan di kafan gitu ya meninggalnya. Banyak hal. Jadi intinya dari ayat-ayat yang itu saya ragu. Terus, nah perihal makan babi, ayat-ayat yang seperti itu tudung kepala itu nggak boleh. Kenapa itu tidak pernah munculkan? Tidak pernah dikotbahkan. Nggak tahu saya yang kurang aktif, kurang rajin, kurang pemahaman atau gimana. Tapi intinya saya nggak pernah mendengarkan khotbah tentang itu. Dan ketika saya membaca untuk mencari tahu, tidak ada yang bisa memberikan saya jawaban. Di sana sampai akhirnya banyak hal saya pada akhirnya saya merangkum juga tuh, tapi saya belum sampai syarat ya, saya rangkum. Tidak, Kristen ini kan banyak nih, banyak bukan kita banyak kepercayaan ya kok. Ada Kristen Ortodok, ada Kristen Karismatik, ada Advent, ada Katolik, ada ini. Nah, di situ semua sebetulnya kan di Al-Quran itu ada semua. Bunda Maria, siapa nabi-nabi itu semua ada di Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Islam itu tidak menyerupai ke Kristen-Kristenan atau ke Katolik-Katolikan, tapi ada beberapa golongan kekristenan itu yang menyerupai Islam. Contoh teman-teman kita yang di Kristen Ortodok, saya tidak memahami Ortodok karena saya tidak pernah di dalam Ortodok. Nah, itu kan teman-teman Ortodok kalau misalkan kita boleh lihat, itu kan cara beribadahnya sama tuh. Gerejanya tidak ada kursi, mereka pakai sajadah, duduknya di lantai, pakai hijab juga ya, penutup kepala. Persis. Nah, jadi kalau Kristen Ortodok itu kita mungkin teman-teman Muslim tidak akan bisa membedakan itu Muslimah atau Kristen Ortodok karena sama pakaiannya, secara pakaian seperti itu. Kalau di Katolik ada namanya mantila ya. Nah, kemudian itu lanjut lagi di saya. Loh, terus yang benar Tuhan pun yang mana? Karena ada juga yang kekristenan tidak menganut tidak mengakui Allah Tritunggal. Hanya Allah saja kan, dia tidak mengakui Roh Kudus. Nah, dari situ saya semakin pusing dengan keyakinan saya yang selama ini tidak pernah saya pusingkan. Semakin pusing. Iya, semakin pusing dengan agama yang dengan kepercayaan, keyakinan yang selama ini tidak pernah saya hiraukan, tidak pernah saya pusingkan seperti itu, Bu. Karena kan mantep-mantepnya ayat emas adalah akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Nah, berkat dari ayat emas itu juga saya pamit. Kan katanya Tuhan tidak ada satupun yang mungkin sekali saya sampai kepada Allah. Saya kan sudah meneladani selama ini. Itu sih. Seharusnya gini, C. I love you, Yesus alaihissalam, gitu kan. Jadi Yesus alaihissalam gitu kan. Gitu ya. I love you, Yesus alaihissalam. Ya, aku ya bener ya, kok. Itu waktu pamit sama Tuhan Yesus saya pamit ya, gitu untung nggak dijawab tuh ya. Kalau dijawab gimana tuh ya? Kalau dijawab saya malam ini nggak di sini kok. Seperti itu ya. Jadi bangun ya. Oh iya gitu. Memang banyak sih, banyak apa ya, banyak pro kontra. Takut apa enggak kalau misalkan mungkin teman-teman Muslim saya, wah hebat ya, mualaf hebat. Saya kalau dibilang hebat itu enggak, karena kenapa? Waduh, rasanya kalau apa ya? Kalau ditanya sudah babak belur, bonyok semua itu sudah ngalamin semua aja. Sebelumnya juga saya apa ya? Dari yang alasan untuk saya ragu-ragu yang peres sampai yang memang benar-benar berbobot itu sudah contohnya. Aduh, kalau saya nanti masuk Muslim, saya meninggalnya kan biasanya kalau di Nasrani itu meninggal kan cantik ya, Bu ya, masih dihias, terus pakai baju, terus ditutup kan masih aman. Saya merasa masih bersih gitu ya. Oh, saya masih bisa cantik orang melayat itu melihat saya kan dirias, pakai baju yang bagus gitu kan, masih cantik gitu loh, terus masih aman, ada kotaknya nggak langsung di tanah. Nah itu juga takut, waduh nanti saya dipocong, terus habis itu nggak ya itu juga takut, itu jadi alasan pers juga.